Ya, jadi semuanya perhatikan bahwa buat file folder di dalam drive D, foldernya namanya webti, gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita akan coba membuat apa namanya yang disebut dengan file HTML tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu sebenarnya cukup gampang gitu ya. Tanpa kita memakai tool apapun gitu ya, pakai Notepad++ sudah selesai, pakai Notepad aja sebenarnya sudah selesai gitu ya. Caranya adalah tinggal kamu klik kanan gitu ya. Next apa dokumen, new dokumen gitu ya. Nah, ini. Tinggal diisi aja nih, misalkan nih apa namanya? Latihan lat 1 gitu ya, latihan 1.html. Tinggal dipastikan yes gitu ya. Nah, ini tuh sudah jadi file HTML gitu ya. Cukup seperti itu aja gitu ya. Ini sudah jadi file HTML. Cuman kalau kita buka isinya apa? Nah, kalau kita sudah pakai HTML dia otomatis langsung redirect kemana nih? Redirect ke browser. Ya, ketika saya klik, nah dia otomatis redirect ke browser. Nah, apakah isi di dalamnya? Isinya adalah kosong karena kita tidak ada apapun gitu ya. Nah, bagaimana cara ngisinya? Ngisinya sebenarnya gampang gitu ya. Tinggal kamu klik kanan gitu ya. Terus kamu open, pakai Notepad aja nggak apa-apa. Pakai Notepad mana Notepad? Aduh, saya pakai Notepad++ ya, nggak apa-apa ya. Nanti kamu pakai Notepad aja nggak apa-apa. Ini saya tunjukkan. Nanti setelah ini kita pakai Visual Code terus. Ya. Nah kayak gini. Ini saya hilangkan dulu. Oke. Silakan nanti kamu yang nggak ada Notepad++ pakai Notepad aja gitu ya. Nah ini terus tinggal saya isi aja, selesai bebas. Ya, saya simpan. Terus saya akan masuk lagi ke sini. Nah, dia sudah akan muncul seperti ini. Apa ini? Isi dari teks tadi, gitu ya. Nah, lupa kok bisa muncul? Dia muncul karena dia berupa teks saja, gitu. Nah, apakah ini sudah selesai mewakili sebagai tag HTML? Belum, gitu. Nah, makanya tadi saya bilang HTML itu bukan sebuah bahasa pemrograman karena di situ nggak ada error. Yang ada itu tampilannya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita balik lagi ke materi, gitu ya, ke sini, bahwa HTML itu, gitu ya, nanti dia mempunyai sebuah struktur, gitu ya. Nah, ini adalah struktur yang ada di dalam sebuah HTML, struktur minimal, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau nggak ada strukturnya gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, dia bisa jalan. Karena HTML ini bukan bahasa pemrograman. Kalau kamu pakai pemrograman kan dikompil dulu, baru ketahuan errornya gitu ya. Nah, kalau di HTML nggak ada error dan sebagainya. Gitu ya. Jadi apapun yang kamu tuliskan ya itu yang muncul. Gitu. Itu adalah HTML. Nah, di dalam sebuah struktur HTML gitu ya, seharusnya gitu ya, secara aturan HTML itu mempunyai struktur seperti ini. Bahwa HTML itu dimulai dari apa? Dari tag HTML dan selalu diakhiri dengan backslash. Loh, kok bisa Pak? Tadi kenapa dia muncul? Ini karena browsernya sudah canggih. Kalau kita lihat, gitu ya, kita view, ini kan di browser ada tool nih, kita view kayak gini nih. Oh, nggak kelihatan ya. Nah ini yang muncul nih. Yang muncul adalah kodenya ini. Nah, apakah ini disebut sebuah HTML, cuman struktur HTML yang tidak lengkap. Nah, harusnya HTML itu memuat ini nih, ya, struktur ini. Strukturnya apa? Ada kepala, gitu ya, head, ya, head. Di dalam head itu ada title, ya. Terus di bawahnya itu ada body. Lah, body ini yang mencerminkan isi halaman tadi. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena tag-tag ini mengandung makna yang bisa diterjemahkan oleh sebuah
browser. Nah, secara default browser itu menganggap kalau tidak ada tag-tag seperti ini, semuanya dianggap sebagai isi sebuah halaman. Makanya browsernya ini adalah tadi langsung menampilkan isinya, bodinya di sini. Gitu ya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan dulu atau ada yang kesusahan? Masih sederhana ya, konsep-konsep kayak gini ya. Halo, ada yang tanya? Kalau ada yang tanya aja langsung, nggak apa-apa. Ini yang belum pernah kenal HTML, makanya saya jelaskan pelan-pelan gitu ya. Saya jelaskan pelan-pelan gitu ya, biar tahu. Ya, yang sudah paham ya pasti kalau ngono kok dijelaskan Pak ya, tapi masa kancamu yang belum kenal lah. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang bedanya apa? Ketika diberikan tag-tag tadi, ya kita coba kita bedakan ya. Ini sebagai latihan 1, gitu ya, latihan 1. Kita lanjut. Nah, nanti ini akan berlanjut terus. Sorry, ini saya ini aja ya. Saya buat folder aja ya, biar ini berarti pertemuan 2 ya, pertemuan 2 ya. Saya masukkan sini nih. Biar nanti ini saya masukkan sini nih. Besok kita buat folder terus gitu ya. Oke. Terus selanjutnya kita akan coba lagi nih, kita buat yang kedua. Kita buat. Oke, saya buat berarti apa ini? Latihan 2.html. Nah, seperti ini. Saya coba buka pakai Notepad++ dulu sebelum saya pakai Visual Studio Code atau Notepad gitu ya. Latihan 2 gitu ya. Nah, tadi bahwa di dalam sebuah struktur HTML itu diawali dengan apa? Dengan tag pembuka yang namanya apa? HTML gitu ya. Sebuah sintak HTML itu pasti diakhiri dengan yang namanya HTML. Apa bu? Backslash ya. Backslash. Ya, paham? Nah, di dalam sebuah struktur HTML itu terdiri dari 2. Ada yang namanya head, kita akhiri dengan head. Ya. Terus yang kedua adalah body, kita akhiri dengan body. Ini adalah struktur baku HTML yang pertama. Nah, kalau kita belajar di HTML5 dan seterusnya, coba kita lihat, balik lagi ke sini. Kita lihat di gelas kopi. HTML5 tidak ada ya. Nanti di situ bukan hanya ada head and body, tapi ada yang namanya navigasi, ada yang namanya inilah. Ya, yaitu struktur di HTML5 lah. Ya. Heading link kelihatan ya di mana ya? Lupa. Itu aja dulu lah. Ya. Balik lagi ke sini dulu. Jadi secara default, secara paling sederhana gitu ya, sederhana adalah HTML itu adalah terdiri dari head dan body. Nah, di dalam head itu ada yang namanya apa? Title dulu. Title itu apa? Dia judul. Nah, coba saya ini ya. Oh, ini latihan 1 ya. Ini latihan 2. Latihan 2. Kita lihat ya. Latihan 2, kita buka dulu. Latihan 2. Masih kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Ada apa-apa. Nah, saya buka coba di sini. Coba kita isikan titelnya. Gitu ya. Ini titel dokumen HTML. Simpan, saya coba panggil.
Apa? Iya, maaf. Tadi aku mau pindah kamar depan, netnya pakai TV, tapi internetnya nggak tahu kenapa laptopnya nggak nyambung. Siapa ini? Suaranya siapa ini? Oh, maaf, Pak. Aduh, Evan. Oh, Evan Maaf. mau tampil di depan ini nanti ya. Waduh. Nanti setelah ini Evan ya. Nah, oke. Nah, ini ada perbedaannya enggak? Apa kira-kira yang jadi perbedaan di titel itu? Ada yang bisa menyebutkan perbedaannya? Jadi yang awalnya tuh ini latihan 2, terus saya ganti menjadi ini. Perbedaannya apa nih? Tadi kita nambah apa? Nambah Titel, Pak. titel. Perbedaannya ada di mana nih? Ada namanya ini titel dokumen, ada judulnya, Pak. Nah, ini ya. Gitu ya. Paham ya? Jadi apakah salah? Enggak salah. Cuman apa? Cuman di HTML itu adalah apa yang kita inginkan itu kadang-kadang belum sesuai. Kan nggak ada compile-nya, nggak tahu gitu ya. Yang ini yang tadi yang pertama ya udah jalan mulus saja tanpa ada sesuatu hal yang salah gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ada yang salah. Nah, ini tuh seperti ketika kamu codingnya kamu running, jalan, nggak ada error, tetapi hasilnya tidak sesuai. Lebih pusing kan nyarinya kan? Ya gitu kan? Jadi nyari kesalahan, tetapi kita nggak tahu salahnya di mana. Itu ribet. Ini sama begitu ya. Sama. Jadi belajar pemrograman itu ketika kamu compile error, ketahuan errornya di line berapa, selesai. Tetapi ketika pemrograman itu berjalan, kamu compile running, jalan, ada hasilnya, tetapi hasilnya tidak sesuai dan tidak tahu salahnya. Itu yang ribet gitu ya. Nah, di HTML nanti seperti itu gitu ya. Tidak ada yang salah, semuanya dianggap benar gitu ya. Tetapi hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu ya. Jadi ini ya titel. Titel itu untuk yang tadi ya, yang di atas. Terus selanjutnya body. Ya, body itu ada di sini nih. Sekarang kita tulis ini body gitu aja ya. Sudah nanti akan muncul ini body. Nah, ini baru sebuah struktur HTML yang lengkap. Ya, kalau kita inspect gitu ya, kita view pageshots akan muncul di sini. Ya, atau kita inspect gitu ya, kita inspect nanti akan muncul elemennya di sini, gitu ya. Nih, akan lengkap wujudnya. Headnya di sini, gitu ya, bodinya di sini. Nanti kita akan bermain-main dengan ini, inspect, terus console, terus network, ini gunanya untuk apa dan sebagainya. Jadi selama ini yang mungkin browser itu taunya hanya ini saja, gitu ya, kayak gini saja. Nanti kita minimal hari ini tahu inspect, gitu ya. Di sini kita bisa melihat halamannya, gitu ya. Nah, kalau kamu pengen lihat lagi, misalkan halaman apa ya, situs yang terkenal lah, Detik gitu ya. Detik. Ini kan tampilannya luar biasa memusingkan gitu ya. Coba iseng-iseng kamu klik kanan, kamu view page search. Yo hasilnya kayak gini. Kayak gini. Nah, nanti kamu akan membuat yang seperti ini gitu ya. Makanya kalau sudah seperti ini, kerjamu pakai Notepad++ dijamin pusing. Ya, dijamin pusing. Tapi kalau pakai Visual Studio Code nanti akan sedikit kebantu ya. Nah, ini hanya dasarnya dulu dari sini gitu ya. Tapi kalau sudah sempat ini nanti akan muncul istilah aneh. Ada meta, ada apalagi, ada link, ada href, macam-macam lah. Ya pelan-pelan. Nah, ini adalah tuh. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ada? Masih gampang ya? Gampang, dasar. Oke, sekarang saya kembali ke slide lagi. Ya. Jadi struktur HTML ada ini nih, ya. Nah, ini nanti disesuaikan ya. Jadi setiap slide saya nanti pasti ada ininya ya. Awal-awalnya ada web TI P2 latihan 1. Oh, dibuat seperti ini aja kali ya. Ya.
Folder aja deh, nggak apa-apa. Jadi nanti web TI pertemuan 2 atau P2 nanti latihan 1 ini nanti saya sesuaikan. Ya. Oke. Terus selanjutnya di dalam HTML itu ada yang namanya sebuah paragraf. Ya. Paragraf itu berbeda dengan teks tadi. Gitu ya. Kalau yang tadi itu adalah teks biasa, gitu ya, teks biasa, maka sekarang kita akan pakai paragraf. Gitu ya. Nah, sebelum ke situ, ini Notepad++ saya tinggalkan. Ini saya hanya nontonin tadi ya, saya nyontohin. Nah, sebelum ke situ, sekarang mulai ke sini kita akan memakai yang namanya Visual Studio Code. Gitu ya. Sudah diinstal semuanya? Ada yang sudah, ada yang Pak. belum ya? Sudah, kalau sudah syukurlah. Gitu ya. Kita ambil Visual Studio Code, gitu ya. Kita buka. Kita buka di sini, gitu ya. Ini saya close semua dulu. Saya close. Memang agak berat sih memang ya. Ini cara nge-close begini. Biarin lah, biarin. Oke. Nah, langkah yang pertama nanti kamu apa? Kamu buka folder tadi. Ya, foldernya ada di mana? Klik file, open folder, gitu ya. Arahkan kemana? Arahkan ke kemana ini? Ke web TI. Ya. Semuanya arahkan ke sini, baru di select folder. Apakah ini tidak yang lain? Nah, kayak gini. Nah, nanti kamu pasti sudah akan mendapat folder web TI di sini. Nanti kerangka kerjamu akan seperti ini nih ya. Ini pertemuan 2. Nah, yang tadinya gitu ya, yang tadinya ketika kamu membuat folder itu dari membuat foldernya dari sini, kamu buat folder di sini pertemuan 2, pertemuan 3, nanti kamu seterusnya bisa membuat file maupun folder dari sini. File dulu deh, file dulu ya. Saya misalkan membuat file di sini gitu ya. New file, berarti apa filenya? Misalkan saya dengan latihan3.html gitu ya. Nah, kalau kamu membuatnya dari Notepad, itu kan ngetikannya ini pasti mbok copy meneh, mbok taruh sini ya. Gitu ya. Nah, sekarang karena kita pakai Notepad+, Visual Studio Code, struktur sebuah HTML bisa langsung kita bentuk. Caranya bagaimana? Tinggal ditanda seru, mbok tab, teng, selesai semuanya. Ya, jadi kita tanpa menghafalkan gitu ya, sudah terbentuk yang namanya head, yang namanya title, yang namanya meta, yang namanya body, yang namanya gitu ya. Jadi seperti ini, sudah langsung terbentuk. Tinggal kita save, terus kita panggil. Kita panggil latihan 3 sudah kebentuk ya, tanpa kita membuat file dari sini. Nah, sudah. Itu ya, dan seterusnya. Nanti kalau butuh latihan 4, ya sudah, tinggal kita new file latihan4.html gitu ya. Oh, sorry, salah. Ini belum masuk ke folder pertemuan. Maaf dulu. Masuk ke folder pertemuan gitu ya. Tinggal tanda gini, save, selesai. Gitu. Jadi membuat page berapapun akan kebantu dengan yang tool yang namanya Visual Studio Code. Itu kenapa kemarin tak standarisasi di sini. Oke, semuanya bisa sampai di sini atau bisa ngikutin atau masih sambil praktek atau mendengarkan saja? Enaknya memang ketemu neng lab praktek ya. Enak banget kalau soal seperti itu. Itu kuliah sampai seharian yo pasti nggak kerasa gitu. Tapi yang ngajar yang gempor gitu ya. Nah, itu ya. Oke, gitu. Yang ditanyakan dulu. Oke ya, sekarang kita sudah memakai Visual Studio Code terus, gitu ya. Nah, terus selanjutnya, nah di dalam
di dalam HTML kita kenal yang namanya tag P. Tag P itu apa sih? Tag P adalah sebuah paragraf. Ya, paragraf kita coba aja di sini. Kita buka latihan 3 berarti ya, latihan 3. Tag P ya. P diakhiri dengan P. Nah, ini enaknya nih. Kalau pakai kamu tinggal tuliskan P di tab gitu ya, sudah otomatis terbentuk gitu ya. Ini sebuah paragraf. Terus yang kedua, halaman kedua, P tab. Nah, ini sebuah paragraf pertama gitu ya, pertama. Terus yang ini sebuah paragraf. Ini paragraf kedua lah, sebuah paragraf kedua. Selesai, kita buka. Tinggal kita refresh yang di sini. Paragraf ya, paragraf. Terbentuk seperti itu. Hasilnya kayak apa? Kamu inspek aja selesai. Inspek kelihatan. Nah, nih ya. Ini ada semuanya. Ini paragraf. Begitu. Itu yang paragraf. Terus selanjutnya komentar. Nah, kalau mau jadi komentar itu seperti ini. Kalau komentar itu dibaca atau enggak? Enggak kebaca gitu ya. Jadi kalau di HTML misalkan kita ingin memberikan komentar gitu ya. Ini komentar gitu ya. Ya, sebenarnya tinggal diblok aja gini, terus kontrol backslash. Nah, ini sudah jadi komentar. Ini. Apakah ini terbaca di script? Enggak. Kita lihat. Nah, ini komentarnya enggak ada, kosong. Ya, kosong. Karena dia sebuah komentar. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Sebentar. Saya tambah CA dulu. Oke, sudah. Oke. Terus selanjutnya. Untuk single line break gitu ya. Untuk single line break itu berarti apa ini? Pakai BR. Gitu ya. BR itu seperti apa? Kalau ini saya kasih BR gitu ya. Saya di page sini ya, di page untuk latihan 4 deh, saya coba ya, saya copy. Ini saya masukkan di latihan 4. Misalkan ini saya kasih BR. Ini paragraf, ini saya kasih BR. BR seperti ini, berarti dia apa? Dia akan turun ya. Begitu selanjutnya. Gitu ya. Ada apa lagi nih? Ada BR, terus ada format elemen, ada HTML heading gitu ya. Terus apalagi komentar, atribut. Ini saya tambah lagi nanti. P2 latihan 8 sama tabel mungkin. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu? Udah sampai 31, ada latihan 8. Ini ada ditanyakan enggak? Kalau enggak ada, kita kuliah sebentar aja gitu. Nanti kamu praktekkan ini. Jadi besok silakan dipraktekkan metode yang seperti
yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ada ini kan ada nih. Di sini ada P2 latihan 1 gitu ya. Nanti urut ikuti ini aja lah daripada saya ngubah ya. Jadi ikuti ini aja, P2 latihan 1, P2 latihan 2, 3, 3B dan sebagainya. Ini ada banyak. Semua nanti dikerjakan gitu ya, dikerjakan. Terus untuk besok Kamis tugasnya ya ini, sambil kamu yang submit yang kemarin kan. Ya. Jadi nanti tak tagih semua, ini ada 8 latihan gitu ya. Kamu bisa kerjakan mandiri. Ini setelah ini PPT-nya akan saya taruh di e-learning ya. Jadi nanti kamu bisa praktekkan di situ. Nah, yang kamu lakukan nanti gitu ya, semuanya dipraktekkan gitu ya, semuanya. Setelah itu hasilnya biasa nanti disubmit ya. Itu. Jadi minggu depan nggak usah via Zoom-Zooman gitu ya. Boros kuota gitu ya, cukup absen gitu ya. Minggu maksudnya praktikum hari Kamis besok gitu ya. Praktikum hari Kamis besok, kita ketemu lagi hari Senin. Nanti saya berikan lanjutan materinya. Itu ya. Jadi ngirit, nggak usah terlalu boros-boros kuota. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ada berapa ini? Ada 8. Mungkin setelah ini akan saya tambah lagi nih terkait tabel. Mungkin sampai 10 kali ya. P2 latihan 1 sampai P2 latihan 10 mungkin. Sambil saya koreksi lagi nanti. Ya, tidak mesti harus gini ya, HTML, head gini ya. Apa namanya? Ini aja deh, apa namanya? Ini nih, di sini nih. Nanti pakai ininya menyesuaikan yang ada di sini ya, yang ini ya. Jadi bodinya pakai body ini gitu ya, body isinya ini, tetapi strukturnya menggunakan yang dari mana? Dari Visual Studio Code. Jadi hasilnya kayak gini nih, latihan satunya kayak gini dan sebagainya ya. Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan, saya akhiri. Absen sudah melakukan presensi di e-learning? Sebelum jamnya ditutup. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah semuanya ya. Oke. Ini yang lain mana nih? Yang lain mana? Video ini mana kok sing tampil sih di tahu? Berapa ini yang tampil nih? 24 sing lianin di ya, tampilkan dulu videonya. Tak foto, tak share ning grup. Di ya nih. Oke. Full screen. Mau command web. Iya. Green screen. Kalau bisa ya. Oke ya. Saya kira seperti itu pertemuan kita hari ini. Nanti tugasnya dipantau di e-learning. Setelah ini saya berikan tugas. Kerjakan sesuai dengan petunjuk di PPT ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan darah bareng-bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ada lagi? Gak ada. Cukup, Pak. Udah ya. Udah istirahat. Besok lanjut Zoom-Zooman lagi ya. Atau Google Meet lagi kan.
Oke, baik. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya, saya N ya. Terima kasih, Pak. Ya, saya N ya. Ya, Pak.